Yo, apa kabar para penghuni Loka? Balik lagi sama gua di channel paling gak jelas tapi paling kalian tunggu-tunggu sedunia, Alur Loka. Gimana? Sehat kan? Dompet aman? Mantan udah bahagia sama yang lain? Sip, bagus. Kalau semua aman, berarti kalian siap buat diracunin sama cerita film yang bakal kita bedah hari ini. Oke, siapin mental kalian. Siapin kopi hitam paling kental, sama siapin gorengan yang masih ngebul. Karena hari ini, kita bakal bedah, kita bakal kuliti, kita bakal obrak-abrik sampai ke selangkangan alur ceritanya. Film apa, Bang? Film tentang keluarga superhero yang dramanya lebih ribet dari arisan RT dan lebih heboh dari emak-emak rebutan diskon minyak goreng. Yoi, kita bakal ngebahas The Fantastic Four First Steps. Jadi, buat kalian yang belum nonton, ini bakal jadi spoiler besar-besaran. Tapi tenang, spoiler dari gua itu nikmat, bikin penasaran. Kayak lihat chat pacar diam-diam. WKKK. Udah siap? Gak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita terjun ke alur ceritanya. Film dibuka di Bumi 828, nama yang keren biar kelihatan beda aja kali ya. Nah, di sini kita langsung kenalan sama pasutri idaman, Reed sama Sue. Si Reed ini tipikal suami jenius yang lagi asik ngelem depan komputer. Otaknya isinya rumus semua, tapi disuruh beli garam ke warung pasti nyasar. Tiba-tiba, si Sue dateng nih sambil senyum-senyum misterius kayak abis menang arisan. Dia nggak banyak bacot, langsung nunjukin tespek ke muka lakinya. Dan hasilnya, jeng, 2 garis biru bro, gol! Si Reed yang tadinya mukanya lempeng kayak triplek, langsung mewek bahagia. Maklum, udah lama ngebet pengen punya momongan, akhirnya jadi juga. Selamat ya Bang Reed. Biar penonton baru nggak bingung, TV-nya tiba-tiba muterin acara flashback ala-ala Unsolved Mysteries. Acara ini ngebahas asal-usul tim pahlawan kita. Jadi ceritanya, tahun 1960-an, pas celana masih model cutbray, ada 4 anak muda nekat. Ada si kutu buku jenius Reed, ceweknya si Sue, terus ada Johnny si adik ipar yang songong tapi ganteng, sama Ben, sobat kentelnya si Reed yang badannya udah kayak kulkas 2 pintu. Mereka ini sok jagoan, terbang ke luar angkasa. Di tengah jalan kena badai kosmik. Semacam masuk angin versi luar angkasa lah. Bukannya mati, mereka malah dapat undian berhadiah. Mereka balik ke bumi dengan kekuatan super. Badan si Reed jadi melar kayak permen karet tiosan, si Sue bisa ngilang kayak duit di akhir bulan. Si Johnny jadi kompor gas berjalan, dan si Ben apes, badannya jadi manusia ulekan sambal raksasa. Dari situlah mereka jadi Fantastic Four, tim superhero keluarga cemara pertama di dunia. Sabotage New York City. They became our... Fast forward ke masa kini, mereka lagi ngumpul makan-makan, ditemenin robot pembantu namanya Herbie. Disinilah Sue ngumumin kehamilan resminya. Si Johnny sama Ben langsung heboh, asik jadi om. Nah, di tengah suasana bahagia, si Johnny sebagai anak muda gaul mulai berulah. Bang Reed, kostum kita ini butut amat dah, ganti napa biar kayak selebgram. Tapi si Reed yang otaknya lagi mikirin cicilan roket cuma ngelirik sekilas. Idenya Johnny dicuekin gitu aja guys. Kasian, si anak bontot mulai ngambek. Johnny yang masih cemberut ngekorin Reed ke lab. Di sana, si Reed lagi pamer mainan barunya, alat teleportasi bridge yang bisa mindahin telur ceplok dari ujung meja ke ujung satunya tanpa disentuh. Keren sih, tapi tetap aja kostum lebih penting kata Johnny. Abis itu,
Adegannya jadi serius. Reed nge-scan perut Sue pakai alat canggihnya. Anak kita cowok Sue dan normal, katanya sambil senyum. Tapi pas Sue udah pergi, muka si Reed langsung berubah jadi cemas. Kelihatan banget dia lagi overthinking. Waduh, jangan-jangan anak gue nanti lahirnya elastis juga. Pas nangis, mulutnya bisa sampai kuping lagi. Tipikal calon bapak-bapak Parno. Sementara itu, si Ben lagi me time dengan balik ke kampung halanannya. Dengan badan yang kayak gitu, dia langsung jadi pusat perhatian bocil-bocil. Si Ben ini emang preman sangar berhati Hello Kitty. Biar dibilang keren sama bocil-bocil, dia langsung pamer kekuatan. Mobil sedan yang lagi parkir diangkat enteng banget kayak ngangkat galon air. Anak-anak langsung teriak, "Keren Om Batu!" Lumayan lah ya buat konten TikTok. Malamnya, pas lagi asik nonton berita kriminal kayak bapak-bapak di pos ronda, tiba-tiba dari langit ada benda jatuh. Bukan bintang jatuh guys, ini lebih kayak duren runtuh dari kahyangan. Fantastic Four langsung cabut ke lokasi. Dan di tengah kawah, keluarlah sesosok mas-mas glowing warna silver naiknya papan setrikaan. Gokil. Dia ngenalin diri, nama panggilan gua Harold. Terus, dengan muka datar dia ngasih pengumuman yang bikin semua orang auto mules. Woi penghuni bumi, siap-siap ya bos gua si Galactus bentar lagi datang mau mukbang planet kalian. Abis ngomong gitu, si Silver Surfer ini langsung cabut, hush, ninggalin Fantastic Four cengok kayak abis lihat emak-emak naik motor metik belok kanan tapi sennya ke kiri. Abis si Harold alias Mas Silver Surfer ngasih pengumuman mau ada mukbang planet, si Johnny, si kompor gas langsung panik. Dia ngejar tuh si Harold sampai keluar angkasa. Tapi ya elah, si Harold naiknya papan setrikaan anti gravitasi, sementara si Johnny modal api doang. Ya jelas kalah cepit bro. Sebelum ngilang, si Harold sempet ngomong pakai bahasa alien, bunyinya kayak orang kumur-kumur pakai oli gardan. Balik ke markas, si Reed langsung buka laptop, mode detektif on. Hasilnya, ngeri. Si Galactus ini ternyata udah nyemilin 5 planet lain. Udah kayak daftar mantan, banyak bener. Di setiap TKP, si Harold ini selalu ada, kayak petugas parkir kosmik. Nah, di sini si Johnny mulai sok tahu. Kayaknya si Harold ini nggak jahat-jahat amat deh bang, katanya. Tim yang lain langsung lirik sinis. Halah, lu mah semua cewek juga lu bilang gak jahat, John. Reputasi playboy emang susah, guys. Biar warga bumi gak panik massal, Fantastic Four langsung gelar konferensi pers. Si Reed pasang muka serius, pidato kayak calon presiden. Tenang, saudara-saudara, kami akan berangkat dan menghentikan Galactus. Dan yang paling penting, akhirnya usulan si Johnny didengerin juga. Mereka bakal pakai kostum baru. Wah, senang banget tuh si Johnny. Biar makin kece pas nanti selfie di luar angkasa. Pesawat Excelsior mereka meluncur lebih cepat dari gosip tetangga. Sampai di planet tujuan, malah disambit batu-batu segede rumah. Disinilah Mbak Su unjuk gigi. Dia merem bentar, terus pesawatnya dibikin ghosting, jadi tembus pandang. Keren abis. Tiba-tiba, si Harold nongol di dalam pesawat, nembus gitu aja kayak jelangkung. Bos besar mau ketemu, katanya datar. Mereka pun digiring masuk ke markas Galactus yang gedenya udah kayak satu kecamatan terbang. Dan di singgasananya duduklah si Galactus. Badannya raksasa, mukanya galak, udah kayak bapak-bapak nungguin kopi paginya kelamaan dibikin. Si Galactus ini nawarin deal yang lebih serem dari ditagih utang pinjol. Gue gak bakal makan bumi, tapi serahin anak yang ada di perut istri lu. Anjir, gila. Ternyata si jabang bayi ini punya kekuatan super, semacam power bank kosmik yang dicari-cari Galactus. Biar makin meyakinkan, perut Sisu dibikin mules dari jarak jauh sama si Galactus. Tapi si Reed sebagai calon bapak siaga langsung pasang badan. Oga, lu kira anak gue buat tumbal pesugihan? Mantap Bang Reed. Perang pun dimulai. Tim langsung kocar-kacir. Johnny nyalain kompor. Ben ngamuk. Su lagi sibuk kontraksi. Wah, timingnya pas banget. Dengan strategi cerdas, mereka berhasil ngejebak si Harold di lubang hitam. Kayak kejebak di friendzone abadi.
Dan di tengah semua kekacauan itu, saat mereka berhasil kabur, oik, oik, si junior Franklin Richards lahir bro. Lahiran di luar angkasa, bakal jadi cerita paling keren pas reuni SD nanti. Balik ke bumi, Reed jujur ke publik. Dia bilang misi gagal dan dia nolak ngorbanin anaknya. Apa yang terjadi? Netizen sejagat 828 langsung ngamuk. Fantastic Four resmi di-cancel. Dibilang egois, nggak mikirin rakyat, pokoknya abis dihujat. He asked for our child. Di sisi lain, kita tahu motif Galactus. Ternyata dia cuma pengen pensiun dengan tenang. Si Franklin ini ibarat obat mah kosmik buat rasa laparnya yang abadi. Tekanan dari publik bikin internal tim goyang. Mereka buntu, nggak tahu mengapain. Puncaknya, Reed sama Sue berantem hebat. Jangan-jangan kamu mau jadiin anak kita senjata, Mas? Teriak Sue sampai berlinang air mata. Karena udah nggak sejalan, akhirnya Sue ngambek bawa koper sama bawa bayi. Drama rumah tangga pun dimulai. Sue yang lagi baperan malah pidato di depan para pendemo. Dia ngomong dari hati, bilang nggak bakal ngorbanin anak dan bumi. Salah satu kalimatnya, orang tua rela memindahkan bumi demi anaknya. Si Reed yang dengar itu dari jauh, otaknya yang jenius langsung kling. Dia dapat ide paling gila sepanjang sejarah. Dia ngumpulin sisa timnya. Gue tahu caranya. Kalau kita nggak bisa ngalahin Galactus, kita pindahan satu planet aja sekalian. Yoi guys, kalian nggak salah dengar. Rencana barunya adalah memindahkan seluruh planet bumi pakai teknologi bridge-nya. Ini udah bukan pindahan kos-kosan lagi, ini pindahan sekampung alam. Sementara itu, kabar terbaru, Galactus udah ngelewatin Mars. Waktu mereka makin tipis. Rencana pindahan satu planet udah 99% jadi. Tiang-tiang teleportasi udah berdiri gagah di seluruh dunia. Udah kayak tiang-tiang provider internet. Tapi, selalu ada tapinya. Si Harold alias Mas Silver Surfer datang lagi, kali ini jadi party pooper. Dia ngancurin tiang-tiang itu satu persatu. Gagal sudah rencana pindahan massal, gagal sudah punya tetangga alien. Reed langsung sadar, ini bukan cuma sabotase. Dia mau nyulik si bocil, teriaknya. Langsung aktifin mode benteng di Baxter Building. Nah, si Johnny ini emang beda. Bukannya ikut panik, dia malah nyamperin si Harold, ngajak ngopi di atap gedung. Disinilah Johnny ngeluarin kartu AS-nya. Dia bongkar semua masa lalu si Harold, bilang kalau dia tahu nama aslinya Shalabal, yang jadi babunya Galactus demi nyelamatin kampung halamannya. Biar makin nyesek, Johnny muterin rekaman suara penderitaan planet-planet yang pernah jadi korban. Si Harold langsung kena mental, nangis sesenggukan kayak abis diputusin pacar. Johnny coba ngajak tobat, udah ayo gabung sama kita bro. Tapi si Harold yang lagi galau berat malah nolak. Kalau mau selamat, serahin aja si Franklin, katanya. Dasar, udah disadarin masih aja keras kepala. Karena udah kepepet, Reed ngeluarin rencana paling nekat, paling sinting, paling gak ada haklak. Kita pakai Franklin buat mancing. Sontak seisi ruangan langsung heboh. Johnny sama Ben nolak mentah-mentah. Lu gila, Reed? Si Sue yang denger itu langsung walk out. Hatinya ancur berkeping-keping. Tapi dengan bujuk rayu, maut, Reed akhirnya berhasil ngeyakinin Sue kalau ini satu-satunya cara. Rencananya, pancing Galactus ke New York, terus dorong dia masuk portal yang cuma kebuka 37 detik. Masalahnya, New York rame bro. Solusinya, mereka nemuin musuh bebuyutan mereka, si Mole Man, manusia tikus tanah. Demi nyelamatin pantat masing-masing, mereka akhirnya kerjasama. Seluruh warga New York dievakuasi ke kota bawah tanah. Gokil, musuh aja bisa diajak kolab. Inilah dia, main eventnya. Franklin ditaruh di stroller di tengah jalan, kayak umpan mancing lele. Dan bener aja, si Galactus datang. Pertarungan dimulai, tapi si Galactus ini OP banget. Dia nendang Ben sampai keluar angkasa. Nampol Sue sampai pingsan.
ngejadiin badan Reed yang melar kayak tali jemuran. Pas Reed udah mau putus, Johnny sama Ben datang lagi dengan jurus bola meriam yang bikin Galactus kaget. Tapi, si Galactus berhasil nangkep Franklin. Di saat genting, Sue bangun dan ngeluarin semua kekuatannya, ngedorong Galactus ke arah portal. Tim kerja sama, Reed berhasil ngerebut Franklin lagi. Dan akhirnya mereka sukses nyemplungin si raksasa ke dalam portal. Berhasil, teriak mereka. Tiba-tiba tangan Galactus nongol lagi dari portal. Kayak mau bilang, belum selesai woi. Johnny udah pasrah mau ngorbanin diri. Tapi siapa sangka si Harold datang sebagai pahlawan. Dia nabrakin diri ke Galactus. Ini penebusanku, teriaknya. Keduanya pun lenyap di telan portal. Respect buat Mas Silver Surfer. Setelah pertarungan selesai, ada kabar duka. Sue nggak bernafas lagi, kehabisan energi. Tim nangis-nangis. Di tengah kesedihan, Reed naruh si bayi Franklin di atas dada ibunya. Ajaib guys, si Franklin yang tadinya nangis langsung diam. Tangannya nyentuh ibunya, dan tiba-tiba, blip, kayak ada transfer energi. Sue langsung melek lagi, narik nafas. Gila, ternyata si Franklin ini punya jurus revive alami. Power bank kosmik ini beneran nyata. 1 tahun kemudian, Fantastic Four jadi pahlawan lagi. Mereka diundang ke acara TV, tapi mereka milih buat hidup normal, nggak mau ngeksploitasi anak. Mereka pergi sebagai keluarga bahagia. Tapi, film superhero tanpa post-credit scene itu kayak sayur tanpa garam. Beberapa tahun kemudian, pas Sue lagi ninggalin Franklin sendirian di kamar, tiba-tiba muncul sesosok bayangan berjubah ijo bawa masker besi. Yo, bro, itu si Dr. Doom. Dia datang buat ngapelin si bocah ajaib. Dan film selesai. Sumpah, ini benar-benar emosional, brutal, dan ditutup dengan cliffhanger yang bikin kita semua teriak, lanjutannya kapan woi? Gimana guys? Gila kan? Pecah banget filmnya dari awal sampai akhir. Udah kayak naik roller coaster tapi sambil makan seblak level 100. Jadi, kesimpulannya The Fantastic Four First Steps ini bener-bener paket komplit plit-plit. Ada drama pasutri yang lebih ruwet dari sinetron Indosiar, ada aksi luar angkasa yang bikin mata melotot, ada persahabatan yang solid kayak ulekan batu si Ben, dan yang paling penting, ada bayi Supri yang sekali sentuh bisa ngehil emaknya. Kurang OP apa lagi coba? Ini bayi apa item langka di game RPG? Kalau gua disuruh ngasih rating dari 5 gorengan anget, gua kasih 5 gorengan plus cabai rawitnya sekalian. Pedes, nagih, mantap. Dan penutupannya itu loh, bikin kentang maksimal. Si Dr. Doom dateng ngapelin si Franklin. Ini mau diajak main kelereng apa mau direkrut buat jadi duta shampoo lain? Wah, sequelnya fix bakal lebih geger otak lagi nih. Fantastic Four versus Dr. Doom. Terus si Franklin udah bisa lari-lari sambil nembakin laser dari matanya. Mungkin. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian, bagian mana yang paling gokil dari film ini? Apa pas si Ben ngangkat mobil? Apa pas si Sue ngamuk? Apa pas si Franklin jadi charger dadakan buat emaknya? Coba deh, tumpahin semua unek-unek dan teori liar kalian di kolom komentar di bawah. Kita adu bacot di sana. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama pembahasan barbar kayak gini, jangan pelit-pelit jempol bro. Tekan tombol like-nya sampai retak, biar gua makin semangat bikin konten-konten sesat kayak gini. Dan yang paling penting nih, buat kalian yang baru nyasar ke sini atau selama ini cuma jadi penonton gelap, ayo, tobat. Segera tekan tombol merah bertuliskan subscribe channel Alur Loka. Nyalain juga loncengnya, biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau gua upload video baru yang lebih gila lagi. Oke deh, segitu dulu dari gua. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua cabut dulu. Ingat, nonton film itu nikmat. Tapi, ngupas alurnya bareng-bareng, itu lebih nikmat.